Oke, nah kita masuk ke soal nomor 7 gitu ya. Soalnya sebab akibat. Difusi oksigen dapat terjadi pada alveolus karena adanya perbedaan tekanan parsial antara udara dan darah di dalam alveolus. Sebab hemoglobin akan melepaskan ion hidrogen agar dapat berikatan dengan oksigen membentuk HbO3 dan selanjutnya akan berdifusi di dalam alveolus. Jadi kita di sini ada tekanan parsial ya. Jadi untuk menjawab pernyataan yang di atas ini, kita harus tahu dulu bagaimana difusi di dalam sistem pernafasan itu terjadi. Jadi apa yang dimaksud dengan tekanan parsial gitu ya? Mungkin di fisika pernah dipelajari ya. Jadi kita tahu kalau ilmu biologi itu menghimpun dasar-dasar ilmu lainnya ya, dasar matematika, dasar kimia, dasar fisika gitu. Salah satunya di konsep pernafasan itu banyak banget dasar-dasar konsep fisika. Nah, mungkin penjelasan lebih baiknya gitu ya teman-teman pelajari di fisika, kita belajar secara sederhananya aja di sini. Jadi apa yang dimaksud dengan tekanan parsial? Kalau misalnya ada suatu wadah, gitu ya, atau ruangan atau apa, kemudian di sana ada isinya adalah campuran gas. Isinya adalah campuran-campuran gas yang terdiri dari lebih dari satu macam gas gitu ya. Misalnya di sini ada 2 macam gas, oksigen dan CO2 gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan tekanan parsial oksigen gitu ya, itu adalah tekanan parsial yang diberikan oleh oksigen saja ya, di dalam suatu campuran gas. Misalnya di sini adalah campuran gas O2 dengan CO2. Nah, demikian dengan ada tekanan parsial CO2 gitu ya. Berarti adalah tekanan yang diberikan oleh si CO2 saja di dalam campuran CO2 dan O2. Nah, berarti tekanan totalnya adalah kalau di campuran CO2 dan O2 ini adalah tekanan parsial CO2 ditambah tekanan parsial O2. Itu adalah tekanan totalnya. Itu ya. Nah, secara sederhana tekanan parsial itu menunjukkan konsentrasi molekul gas tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam wadah atau di ruangan tersebut tekanan parsial oksigennya lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan parsial CO2-nya. Artinya apa? Molekul oksigennya pasti lebih banyak dibandingkan dengan molekul si CO2 gitu ya. Jadi tekanan parsial ini menunjukkan konsentrasi molekul gas tersebut. Kalau tekanan parsialnya tinggi, berarti molekul gasnya banyak. Kalau tekanan parsialnya rendah, berarti molekul gasnya sedikit. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, misalnya tekanan totalnya ada 6 atm. Nah, terus di sini jumlah mol gas. Jadi jumlah konsentrasi gas. Jadi di sini ada gas A, ada gas B, ada gas C. Jadi jumlah total mol itu jumlah setiap mol gas dijumlahin gitu ya, jumlah totalnya itu dapat segini gitu ya. Nah, kita lihat tekanan parsial gas C itu paling tinggi kan ya, karena dia jumlahnya memang paling tinggi ya, jumlah konsentrasi gas molekul gasnya lebih tinggi dibandingkan dengan 2 jenis gas lainnya, B dan A. Jadi semakin tinggi tekanan parsialnya gitu ya di campuran itu, berarti dia menunjukkan kalau konsentrasi molekulnya itu juga tinggi. Nah, dalam sistem tekanan gitu ya, udara itu kan akan bergerak dari yang tinggi ke yang rendah gitu ya. Jadi konsep sedekah yang kaya kan akan memberikan ke yang miskin gitu. Jadi yang tinggi ke yang rendah. Pada sistem pernafasan gitu kan, pertukaran udara
terjadi secara difusi. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu kan medianya air ya, jadi sebagian besar penyusun tubuh kita itu adalah air. Jadi kalau udara itu bertukar dari lingkungan kan udara ya, itu masuk ke tubuh kita, di tubuh kita tuh mediumnya air ya, jadi udaranya itu udara terlarut di dalam air. Jadi ini misalnya tubuh kita itu tersusun sebagian besarnya adalah air gitu ya. Jadi kalau udara di luar itu kan bentuknya udara gitu. Jadi kalau di sistem pernafasan, pertukaran udara itu akan terjadi secara difusi namanya. Jadi difusi, diingat-ingat lagi, difusi adalah zat terlarut gitu ya. Jadi yang bergerak adalah zat terlarutnya gitu ya. Tahu gas terlarutnya dalam hal ini itu bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah. Tetap konsepnya adalah sedekah, yang dari kaya ke yang miskin gitu ya. Nah, sehingga difusi akan terjadi dari pergerakan difusi akan terjadi dengan pergerakan molekul akan bergerak dari tekanan parsial yang tinggi, atau artinya dari yang tempat dengan molekulnya konsentrasinya tinggi ke tekanan parsial yang rendah. Nah, untuk lihat bagaimana ini terjadi di tubuh gitu ya. Nah, jadi misalnya ini adalah udara. Itu udara di lingkungan. Kita tahu di lingkungan itu ada banyak tumbuhan gitu ya. Tumbuhan melakukan fotosintesis di siang hari, kemudian dia menghasilkan oksigen gitu ya ke lingkungan. Berarti di lingkungan, di udara di lingkungan itu oksigen itu tinggi ya, kadar oksigen. Jadi tekanan parsial oksigen di udara itu tinggi gitu ya. Nah, ketika kita menghirup nafas, ketika kita inhale gitu ya, menghirup udara dari lingkungan gitu ya. Nah, karena tekanan udara di luar oksigen itu tinggi, maka oksigen itu akan masuk ke dalam tubuh kita ya, ke dalam alveolus, dalam paru-paru. Nah, itu akan meningkatkan kadar oksigen di dalam alveolus gitu ya. Jadi tekanan parsial oksigen di alveolusnya jadi tinggi gitu ya. Nah, ketika kita belajar peredaran darah, itu kan jantung itu memompa darah kotor ke alveolus gitu ya. Jadi darah kotor itu darah yang banyaknya mengandung CO2 gitu ya. Jadi di darah kotor itu dia CO2-nya tinggi, terus oksigennya rendah. Sementara ketika kita udah bernafas gitu ya, itu kan kita dapat oksigen dari udara. Jadi oksigennya tinggi, kemudian CO2-nya di alveolus, ini di alveolus ya, rendah. Nah, ingat konsepnya tadi, difusinya adalah dari yang tekanan parsialnya tinggi ke rendah gitu ya. Berarti kalau oksigen tinggi ke rendahnya dari mana? Dari alveolus ke darah gitu ya. Jadi dari oksigen yang tinggi ke oksigen yang rendah gitu. Nah, sementara kalau dari darah ke alveolus itu adalah CO2 ya. Jadi CO2 di darah itu tinggi, itu sementara di alveolus rendah. Jadi pergerakan CO2 itu kebalikannya, dari darah ke alveolus gitu ya. Jadi nanti akhirnya setelah pertukaran di alveolus gitu ya, melalui difusi, itu dia hasilnya adalah darah yang bersih, yang mengandung banyak oksigen ya dibandingkan dengan CO2 gitu. Nah, nanti darah bersih ini akan dialirkan ke jantung untuk dipompa, akan dialirkan ke jantung ya, untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, di tubuh gitu ya, ini adalah sel-sel tubuh kan. Jadi darah yang kaya oksigen hasil pertukaran difusi alveolus dengan sel darah di paru-paru kan dialirkan menuju ke jantung ya. Kemudian jantung akan memompa ke seluruh tubuh gitu. Nah, kita tahu bahwa sel-sel pada jaringan tubuh itu melakukan yang namanya respirasi seluler.
Jadi sel-sel di tubuh itu kan melakukan metabolisme berupa respirasi seluler agar tubuh kita memperoleh energi. Nah, respirasi seluler ini itu membutuhkan atau menggunakan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida. Sehingga gitu ya, kalau di sel tubuh, ini sel tubuh ya. Ini sel tubuh. Kalau di sel tubuh CO2 itu akan tinggi ya. Karena tadi dari hasil respirasi seluler dia menghasilkan CO2. Dan oksigennya akan rendah karena dia melakukan respirasi seluler menggunakan oksigen. Nah, kalau di sel darah, di aliran darahnya ya, di peredaran darahnya gitu kan, tadi dia membawa darah bersih dari jantung gitu ya. Sehingga apa? Oksigennya itu tinggi, karbon dioksidanya rendah. Nah, kalau kayak gini pergerakannya gimana? CO2 yang tinggi ke yang rendah, berarti dari sel tubuh ke darah gitu ya. Sementara kalau oksigennya dari darah ke sel tubuh gitu ya, karena yang tinggi di darah, yang rendah di sel tubuh. Itu pertukarannya seperti itu ya. Oksigen dari darah ke sel tubuh, CO2 dari sel tubuh ke darah. Nah, jadi kita udah belajar 2 jenis pernafasan sebenarnya ya. Ini ada pernafasan eksternal, yaitu pertukaran alveolus dengan sel darah. Kalau yang kedua itu adalah pernafasan internal, yaitu pertukaran sel darah dengan sel tubuh, pertukaran gas. Nah, sekarang keadaannya di sel darah gitu ya, karena dia udah melakukan pertukaran dengan sel tubuh, melakukan respirasi internal gitu ya. Sel tubuh kan ngasih CO2 gitu ya. Terus sel darah ngasih oksigennya ke sel tubuh, jadinya sekarang CO2-nya jadi tinggi deh. Kemudian oksigennya jadi rendah. Jadi darah kotor lagi. Nah, ini kan dibawa ke jantung. Nah, si darah kotor ini untuk dipompakan kembali ke alveolus ya, ke paru-paru. Jadi sampai di paru-paru ya kan, tadi dia darah kotor bawa banyak CO2 gitu ya. Nah, CO2-nya akhirnya ditransfer ke alveolus gitu ya. Karena tekanan parsial CO2 di darah itu lebih tinggi daripada alveolus, jadi alveolus bergerak CO2 itu bergerak dari darah berdifusi gitu ya ke alveolus gitu ya. Nanti CO2 yang ada di alveolus, ini CO2 yang ada di alveolus itu akan keluar ya ke udara ya, karena tekanan parsial CO2 di dalam alveolus kan lebih tinggi daripada di udara, jadi dia keluar ketika kita menghembuskan nafas itu. Nah, kesimpulannya ya kan berarti benar ya kalau difusi yang terjadi di alveolus itu terjadi karena perbedaan tekanan parsial dengan darah dan udara gitu. Ya, jadi yang pernyataan ini adalah benar ya. Si udaranya itu bakal bergerak dari tekanan yang tinggi ke yang rendah. Jadi dia bisa berdifusi karena adanya perbedaan tekanan parsial. Nah, bagaimana untuk menjawab penyebabnya? Kalau pernyataan di atas itu kita bisa jawab dengan mengetahui konsep bagaimana difusi di sistem pernafasan kita itu berjalan dengan adanya perbedaan tekanan parsial. Nah, kalau yang sebabnya itu kita harus tahu bagaimana transport oksigen dan juga CO2 atau karbon dioksida di dalam tubuh gitu. Jadi kalau tadi kan proses difusinya ya, kalau sekarang transportnya. Jadi ada transport oksigen dan juga ada transport karbon dioksida. Nah, kalau transport oksigen itu ada 2 cara gitu ya. Jadi kan ini ada
pembuluh darah ya. Terus ini ada eritrosit atau sel darah merah. Jadi oksigen tuh dia dibawa gitu ya, dialirkan oleh pembuluh darah, itu dia bisa terlarut aja, jadi dia ada di dalam plasma darah, atau dia diikat oleh hemoglobin di dalam sel darah merah. Nah, sebagian besar dia diikat oleh hemoglobin di dalam sel darah merah dalam bentuk oksihemoglobin ya, jadi HbO2. Nah, sementara untuk karbon dioksida itu dia ada 3 cara ya. Jadi ini misalnya ini pembuluh darah, ini eritrosit. Bagaimana CO2 itu ditransport di aliran darah. Jadi CO2 itu bisa dia terlarut gitu aja di dalam plasma darah, atau dia ada diikat oleh hemoglobin di sel darah merah gitu ya, membentuk HbCO2 gitu ya, atau dia masuk ke dalam sel darah merah eritrosit gitu, tapi membentuk bikarbonat gitu ya. Nah, sebagian besar itu bentuknya adalah bikarbonat. Nah, CO2 itu juga bisa membentuk bikarbonat di plasma darah, tapi proses kimiawinya terjadi sangat lambat. Jadi sebagian besar dia membentuk bikarbonat di dalam sel darah merah gitu ya. Jadi paling banyak si CO2 itu ditransport dalam bentuk bikarbonat. Kemudian yang kedua dalam bentuk HbCO2, dan paling sedikit dia terlarut begitu saja di plasma darah. Nah, jadi tadi kan ada pernafasan internal sama ada pernafasan eksternal gitu ya. Kalau pernafasan internal itu adalah pertukaran udara antara sel darah merah dengan sel tubuh gitu ya. Jadi kalau tadi belajar difusinya, sekarang bagaimana transport oksigen dan si karbon dioksidanya gitu ya.